balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita langsung ya jawab pertanyaan dari Bunda tadi di segmen sebelumnya. Jadi gimana nih? Apa pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya saya ingat apa ya? Apa ya Bunda Dada? Itu masalah jodoh ya Bun ya? Silakan Bunda. Iya, Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Jawab ya. Ya. Hujan turun sangatlah lebat. Ajib. Indah lestari di Raja Ampat. Ajib. Bukan menunggu jodoh yang hebat. Ajib. Tapi mencari jodoh yang paling tepat. Tuh, gitu. Benar. Kita kalau nyari jodoh yang hebat itu susah. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Sudah ada yang datang sempurna, mendekati kesempurnaan. Masih mencari lagi. Datang yang lebih baik. Siapa tahu ada yang lebih baik lagi, nggak akan menemui. Pasti seseorang punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Trauma kata Bunda tadi ketika mau menikah gagal. Mau menikah gagal lagi. Sehingga udah deh emang udah jatah hidup saya kali kayak begini sendirian. Oh ada yang dia lupa. Bahwa kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini yang harus kita ingat. Bisa jadi apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Atau apa yang kita benci, bisa jadi kata Allah itu baik menurutmu. Jadi kita jangan merasa bisa menentukan nasib kita sendiri. Semua itu sudah Allah berikan dan pasti mukmin mukminah pasti Allah akan berikan yang terbaik. Jadi jangan sampai berpikir bahwa emang udah nasib saya sendirian begini. 2 kali, 3 kali bahkan mungkin berkali-kali gagal ketika mau menikah. Emang udah nasib saya sendiri kali, oh bukan. Husnuzon lah kita kepada Allah. Karena kenapa? Kita nggak tahu, Allah lah yang maha tahu. Datang satu jodoh, kebetulan ketika mau menikah ketahuan dia aslinya. Masih bersyukur ketahuannya sebelum ada ikatan ijab kabul, sebelum ada akad nikah. Datang lagi yang kedua, tiba-tiba gagal, dia berpaling dan dia menikah dengan orang lain. Husnuzon, oh berarti memang dia tidak cocok buat kita. Bun, Ya. Bunda. Iya. Jadi sesiapapun kita, ketika kita menghadapi masalah pasti ada hikmahnya. Dan pasti semuanya terbaik buat kita. Jadi baik sangka kepada Allah, maka semua insya Allah akan indah pada waktunya. Iya. Jangan menutup diri, karena pasti kok Allah itu kan juga mungkin melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita. Diuji, kemudian kita sabar, diuji, kita berdoa, diuji, kita tetap minta, Allah akan memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa, tetap kita harus doa kepada Allah dengan sholat istikharah. Makanya penting tuh Bang, kalau kita udah dapat calon nih, libatkan Allah, tanya sama Allah. Gitu Bunda. Bun. Bunda. Iya. Kan emang gitu, setiap permasalahan Ada hikmahnya. hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Jadi yang kemarin-kemarin masa lalu itu pasti ada hikmahnya Betul, ya buat pasti ada ponakannya. hikmahnya. Betul. Bun, Ya. yang mau baper siapa? Silakan. Wah orang dalam nih. Orang dalam. Damar. Asik, kita lihat passwordnya hari ini. Damar. Password. Password. Baper nih Bun. Ya. Apa-apaan pakai tepuk tangan? Nggak pakai tepuk tangan. lo improvisasi. Iya. Nambah-nambahin aja. Ben, itu saya tepuk tangan. Kan briefing terakhir begitu. Enggak. Oh nggak ada ya? Baper nih. Iya. Baper nih. Oh gini ya? Ngapain kita tepuk tangan? Maka ada nyamuk. Ya, pertanyaannya. Oh iya langsung. Salah nggak sih Bun kalau orang tua ngelarang anaknya nikah karena belum mapan? Apa? Bunda. Udah bingung Oh, iya. begitu. Jadi orang tua melarang nikah Anaknya karena belum mapan. Karena Belum takut nggak bisa mapan. menafkahi. Oh, banyak kayak anak terjadi. Iya. orang. Bener, Iya, bener, banyak bener. juga kejadian begitu tuh Bang Iya, ya. kamu belum mapan, ngapain sih kamu nikah nanti dulu cari duit sebanyak-banyaknya. Mau dikasih makan apa itu orang-orang. Iya. Iya, jadi gimana Bang Melki? Bang Melki. Ya, jadi saya sih. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seorang orang tua yang menasehati anaknya. Jangan lu kawin deh Tong.
Orang kerjaan juga masih, ini hari kerja besok kapan lagi dapat kerjaan. Ntar anak orang dikasih apaan. Ntar kita lagi di warung, makanya punya emak juga. Ya ini kayaknya curhat sendiri nih. Baik, Masya Allah, para orang tua hendaknya lihat, perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Allah. Tafsir As-Sa'di mengatakan Allah memerintahkan para wali, para tuan untuk menikahkan orang-orang yang di bawah perwaliannya. Berarti ini orang tua buat emak bapaknya, buat anaknya, ya. Para wali atau orang tua, kata Allah nikahkanlah mereka yang sendirian, yang belum punya pasangan, lelaki maupun perempuan, janda ataupun perawan, janda ataupun janda bodong. Tambahin baik janda ataupun perawan, maka wajib bagi seorang wali ataupun kerabatnya untuk menikahkan orang yang membutuhkan. Apabila ia nih belum mapan, belum dalam keadaan miskin, maka kata Allah, yughnihimullahu min fadli, bakal Allah cukupin harta bendanya. Lagi ketenangan, ketentraman bukan lahir karena harta benda, Bun. Sebab harta mengenal habis dan binasa. Betul? Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Bukan juga karena pangkat dan jabatan, karena pangkat akan habis ditelan masa. Oleh karena yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Boleh orang tua menasehati Bang Damar untuk memotivasi. Kalau emang pengen cepet nikah, buru-buru nabung biar getol. Kerja biar rajin, biar cepet-cepet nikah, mapan nih anak emak juga kagak malu-malu banget depan besan. Kan begitu ya Bun ya? Iya, untuk memotivasi, bukan sebaliknya malah menjatuhkan mental yang ada Bang Damar. Ya Allah, bujang lapuk kali ya. Tanya kagak nikah-nikah. Nah tadi ada tuh anaknya Bunda belum nikah-nikah juga. Iya. Takut keburu disikut sama Bang Beben. Apalagi standar orang kan, standar kemapanan setiap orang tuh beda-beda loh. Ya kan, belum tentu mapan bagi orang tua kamu, mapan bagi orang tua saya. Karena orang tua kamu adalah orang tua kamu, orang tua saya adalah orang tua saya. Pepatah di Rusia mengatakan, Siap. Ya, kita tungguin dah. Bun, Ya. Bunda, Iya. masih ada yang baper, ayo silakan. Yang mana? Yang Tanya, pojok sini? boleh. Yang ini? Boleh. Bunda, wah senior. Senior. Boleh Bun, ada. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya ini Haja Jumaroh di Majlis Taklim Azuhdiah Bintara. Iya. Aja Jumaroh, Bunda Jumaroh. Saya ini punya tetangga Bunda, punya seorang putra, tapi dia usianya udah 45 tahun. Usianya 45 tahun? Ya, tapi dia belum menikah. Padahal kehidupannya sudah mapan. Jadi kita sebagai tetangga, saya punya duit aja ya. Apa? Karena dia trauma kayaknya kedua orang tuanya sering ribut, berantem sampai terjadi KDRT. Dia bilang buat apa saya nikah daripada saling menyakiti. Gimana solusinya Bunda? Mendingan dia nggak nikah daripada Ya. saling menyakiti karena contoh terdekatnya seperti Ya. itu ya Bunda ya. Ya, kedua orang tuanya. Iya Bunda, terima Sering kasih loh ribut. Bunda ya. Terima kasih deh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh terdekat dia itu orang tuanya sering KDRT Bunda. Jadi dia takut. Takut. Gimana nih saya kalau nikah, jangan-jangan saya nanti akan seperti orang tua saya, malah jadi saling menyakiti. Kita langsung jawab aja deh Bunda, Iya, biar baik, Bunda Jumaharo tidak penasaran. Ya Allah Bun. Ya. Bunda. Trauma dalam kehidupannya ketika melihat orang tuanya gagal ya. Apa yang menjadikan asbab orang tua kita berpisah? Oh mungkin ada sisi mohon maaf, oh ternyata ada egois. Maka jangan lakukan itu dalam rumah tangga kita. Oh ternyata ada seorang istrinya atau ibunya yang mungkin
kurang begitu menghargai suaminya sehingga ayahnya pun bercerita ibumu kurang menghargai misalnya, maka kita pun juga jaga rumah tangga kita. Jadi jangan jadi trauma, tapi jadikan itulah pelajaran. Karena guru yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita adalah pengalaman dari orang lain yang juga bisa kita contoh. Yang baik kita contoh, yang buruk untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Benar Bunda. Semakin seru tema kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.